Perkenalkan, nama saya Rini Rusdi. Saya mahasiswi dari Universitas Kairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang apa itu analisis konten atau konten analisis, mengenai konten-konten yang sudah saya bahas dari video 1 sampai video 2. Baik, langsung saja saya akan menganalisis tentang video yang pertama atau pengertian yang pertama, yaitu fenomenologi. Disimak ya. Fenomenologi adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif individu dan cara individu memberikan makna pada fenomena yang mereka alami. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana individu merasakan dan memberikan makna pada pengalaman hidup mereka secara subjektif. Baik, yang pengertian atau analisis yang kedua yaitu etnometodologi. Etnometodologi merupakan cabang studi sosiologi yang berurusan dengan pengungkapan realitas kehidupan individu atau masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman aturan-aturan dasar yang mendasari tingkah laku manusia atau masyarakat, dan aturan-aturan tersebut ada di dalam tataran ideografis dan kesadaran manusia atau masyarakat yang bersangkutan. Etnometodologi memiliki kesamaan dengan pendekatan fenomenologi dan seringkali digunakan dalam metode kualitatif. Berikutnya analisis atau pengertian dari etnografi, yaitu bisa digunakan sebagai suatu ilmu pengetahuan tetapi juga sebagai metode penelitian. Etnografi bermakna membangun suatu pengertian yang sistematik mengenai semua kebudayaan manusia dan perspektif orang yang mempelajari kebudayaan itu. Selanjutnya yaitu hermeneutika, adalah pendekatan interpretatif yang digunakan untuk memahami teks atau fenomena budaya. Pendekatan ini sering digunakan dalam konteks sastra, filsafat, dan ilmu sosial untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam teks atau fenomena budaya. Sampai di situ saja. Selanjutnya yaitu analisis atau pengertian dari etnografi. Etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami perilaku dan budaya konsumen online. Metode ini memungkinkan para peneliti untuk mengeksplorasi interaksi sosial yang terjadi dalam jaringan online seperti media sosial, forum diskusi, atau komunitas online. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian analisis konten atau konten analisis. Ini adalah suatu teknik penelitian ilmiah yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks secara objektif, sistematik, dan kualitatif. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk komunikasi seperti surat kabar, berita, radio, iklan televisi, dan bahan dokumentasi lainnya. Analisis isi dapat dilakukan dalam dua pendekatan utama, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif, pendekatan ini berfokus pada perhitungan dan pengukuran kemunculan frasa, kata, konsep, dan subjek tertentu. Misalnya dalam analisis konten kuantitatif untuk pidato tentang masalah ketenagakerjaan, istilah seperti pekerjaan, penggunaan, pengangguran, dan sejenisnya akan difokuskan dan dihitung kemunculannya. Analisis konten kualitatif, pendekatan ini berfokus pada interpretasi dan pemahaman tentang jenis konten tertentu. Misalnya dalam analisis konten kualitatif pada pidato masalah ketenagakerjaan, penelitian akan mencari istilah-istilah tertentu dan menganalisis hubungan serta makna semantik dari istilah-istilah tersebut. Analisis isi juga dapat digunakan untuk mengukur perubahan budaya, mempelajari berbagai aspek budaya, dan memahami bagaimana kelompok-kelompok sosial dipandang. Teknik ini terutama dipakai dalam bidang publisistik,
psikologi sosial, ilmu politik, dan berbagai disiplin ilmu sosial lainnya. Dengan demikian, analisis isi merupakan metode yang kuat untuk memahami dan menginterpretasikan teks serta konteks komunikasi dalam berbagai konteks. Bagaimana konten analisis dapat membantu penelitian? Disimak penjelasannya ya. Analisis konten dapat membantu penelitian dengan beberapa cara yang bermanfaat. Pertama, analisis konten memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang budaya dan sejarah dari waktu ke waktu. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi tren, pola, dan perubahan dalam konten yang diselidiki. Selain itu, analisis konten juga dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman relasional untuk mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Namun, penting untuk diingat bahwa analisis konten juga memiliki kelemahan seperti risiko kesalahan dan keterbatasan dalam interpretasi data. Oleh karena itu, penting untuk memulai dengan pertanyaan penelitian yang jelas, memilih konten yang relevan untuk analisis. Dengan demikian, analisis konten dapat memberikan wawasan yang berharga dalam penelitian. Selanjutnya, bagaimana sih metode analisis yang tepat? Dalam memilih metode analisis yang tepat, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, penting untuk memeriksa jenis data yang dimiliki dan melakukan analisis sesuai dengan jenis data tersebut. Selain itu, perhatikan juga kata kunci atau konsep utama dalam penelitian, karena hal ini dapat membantu dalam menentukan metode analisis yang sesuai. Selain itu, perhatikan juga kata kunci konsep utama dalam penelitian, karena hal ini dapat membantu dalam menentukan metode analisis yang sesuai. Selanjutnya, perhatikan jumlah variabel independen dan dependen yang dicari, serta skala pengukuran dari setiap variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Hal ini dapat membantu dalam menentukan metode analisis yang tepat. Selain itu, pemilihan metode analisis juga bergantung pada tujuan penelitian dan sifat data yang tersedia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.